Assalamualaikum. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial konfigurasi, yaitu adalah konfigurasi Border Gateway Protocol atau disebut BGP dalam teknik komputer jaringan. Nah, jadi apa sih itu Border Gateway Protocol? Jadi Border Gateway Protocol ini atau disebut BGP merupakan set aturan yang menentukan rute jaringan terbaik untuk transmisi data di internet. Jadi ya, protokol gateway, protokol gateway ini bisa 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 set aturan, bisa menentukan rute jaringan untuk transmisi data yang lebih baik. Lalu apa sih jenis-jenis gateway protokol? Ya, yaitu yang pertama IBGP atau External Border Gateway Protocol. External Border Gateway Protocol ini digunakan untuk pertukaran informasi routing antara AS yang berbeda. Biasanya IBGP digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk menghubungkan AS mereka dengan AS lain di internet. Jadi AS ini ada sebutnya jaringan lah. Lalu informasi routing yang diterima melalui IBGP dapat digunakan untuk memutuskan jalur terbaik menuju tujuan. Hal yang kedua ada IPGP atau Internet Gateway Protocol. IPGP di sisi lain digunakan untuk pertukaran informasi routing dalam AS yang sama. Dalam sebuah AS, ada banyak rute yang terhubung satu sama lain dan menjalankan BGP. IPGP memastikan bahwa semua rute di AS tersebut memiliki informasi routing yang sama. Dengan demikian, lalu lintas data dapat dikelola secara efisien di dalam AS. Kita next. Nah, jadi apa sih manfaat BGP? BGP memiliki beberapa manfaat penting dalam pengaturan routing internet, seperti skalabilitas. BGP digunakan pada jaringan besar atau digunakan pada jaringan perusahaan. Ada toleransi kesalahan. BGP memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan jaringan. Jadi BGP ini itu bisa mandiri, bisa mendeteksi mendeteksi sendiri, mengatasi pada kesalahan jaringan. Lalu ada optimalisasi lalu lintas. PGP memungkinkan penyedia layanan internet untuk mengatur lalu lintas data dengan cerdas. Lalu ada keterbukaan. PGP adalah protokol terbuka yang dapat diimplementasikan oleh berbagai vendor perangkat jaringan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih peralatan dan konfigurasi yang paling sesuai untuk jaringan. Oke, kita next. Lalu ada tujuan apa sih tujuan BGP itu? Tujuan BGP itu yaitu memilih rute terbaik untuk data yang sedang diinginkan. Jadinya, jadi seperti yang saya bilang tadi, BGP itu bisa bisa set aturan atau bisa memilih rute terbaik untuk transmisi data yang akan diinginkan. Lalu membantu rute beradaptasi dengan cepat jika ada jalur internet yang terputus. Jadi rute ini jadi 3P ini bisa beradaptasi jika ada jalur internet yang putus. Lalu, ada, lalu membantu sistem menemukan dan memperbarui informasi mengenai perubahan jaringan. 3P ini bisa membantu sistem untuk memperbarui informasi. Lalu membantu memperkenalkan alamat-alamat IP yang ada dalam jaringan dunia luar. Jadi ya BGP ini bisa jadi BGP ini eh, misalkan ya pada perusahaan A dan B itu alamat IP-nya itu walaupun berbeda tapi dia bisa memperkenalkan alamat alamat IP itu walaupun sampai luar dunia luar ya. Lalu membantu mengumpulkan informasi dari luar untuk keperluan komunikasi organisasi. Jadi BGP ini bisa mengumpulkan informasi dari luar. Ya, ya. Lalu next. Lalu apa sih kerja BGP itu? Kerja BGP itu membentuk hubungan peering antara rute dengan rute lain. Lalu berbagi informasi routing untuk memastikan data diarahkan melalui jalur yang paling efisien. Lalu membentuk sesi yang disebut hubungan tetangga atau peer BGP. Lalu ada pertukar tabel routing lengkap antara dua rute BGP yang membentuk hubungan tetangga. Lalu menggunakan informasi yang diterimanya untuk membuat tabel routing yang menunjukkan jalur terbaik ke setiap tujuan. Next. Nah,
Ini ada contoh penerapan berbagai protokol pada pada kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan BGP dalam ISP atau Internet Service Provider. Hal yang kedua, BGP di lingkungan perusahaan-perusahaan besar. Hal yang ketiga, ada BGP dalam jaringan data center. Lalu untuk yang keempat, penggunaan BGP di jaringan pemerintah. Jadi, ya, pemerintah itu menggunakan sistem BGP ini. Lalu untuk yang kelima, penata PGP itu bisa diterapkan pada jaringan ISP multi home. Nah, setelah kita mengetahui apa itu BGP, pengertiannya, manfaatnya atau apa manfaatnya atau penerapannya, nah di sini ada studi kasus yang akan kita praktekkan dalam topologi. Nah, latar belakangnya kita bisa lihat sebuah perusahaan penyedia layanan internet ISP bernama NetServer ingin meningkatkan skala jaringannya dan memperbaiki manajemen root antar jaringan dengan menggunakan Gateway Protocol BGP. Sebelumnya, NetServer, ini NetServer ya, bukan NetServer. Menggunakan routing dulunya itu dia menggunakan routing statis yang membuat pengolahan jaringan menjadi sulit, terutama ketika terjadi perubahan atau penambahan koneksi dengan ISP lain. Jadi, di Nextdoor ini ada perusahaan penyedia layanan internet, tapi dia dulunya itu menggunakan routing statis. Dan, dan, dan bagi kita membuat topologi untuk meningkatkan jaringan, yaitu menggunakan protokol BGP. Uh, untuk supaya Nextdoor ini saat terjadi perubahan atau penambahan koneksi internet jadi tidak terjadi perubahan atau penambahan koneksi, jadinya pengelolaan jaringannya itu nggak jadi sulit, bahkan jadi mudah. Nah, tujuannya itu meningkatkan tujuannya kita penambahan JKP itu meningkatkan skalabilitas, memungkinkan penambahan koneksi ke ISP lain tanpa mengganggu jaringan yang ada. Lalu kedua, keandalan rute menjamin bahwa data dapat mengalir dengan baik meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur. Lalu yang ketiga, pengoptimalan jalur. Memilih jalur terbaik untuk transfer data berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, next. Nah, waktunya konfigurasi dan topologi. Jadi, tadi aplikasi yang akan saya gunakan ada Cisco Packet Tracer. Jadi, tanpa berasa berapa kali kita buat topologi konfigurasinya. Let's go. Nah, sekarang kita udah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Maka pertama kita ambil sebuah mikrotik. Di sini saya bakal ambil mikrotik 1841. Oke, kita itu dulu. Nah, terus kita membuka sebuah switch 950 sama 950 atau disebut Cisco Catalyst. Lalu kita butuh PC. Ya, kita butuh PC. Nah, terus kita pindahkan saya dulu. Nah, oke. Nah, jika sudah di area atas, berikan sebuah kabel. Nah, untuk rute kita pilih kabel cross. Nah, untuk rute kita pilih kabel cross. Nah, untuk rute khusus kita kasih kabel strike. Saya pilih port yang mana aja.
Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal kasih nama. Nah, di sini kasih nama router AS-nya. Nah, 10. Lalu untuk AS-nya ini 20. Nah, jika sudah, kita beli di sini uh, network, ada network 10.10.10.0 slash 30. Karena supaya kita tidak membuang-buang IP. Lalu untuk untuk di sini sangat khusus, kita kasih 192.168.10.0/24. Nah, yang sini 192.168.20.0/24. Nah, habis itu kan tinggal kasih IP, kasih kasih catatan di isinya pada video ini. Jangan lupa kasih tes. Nah, untuk rutenya, untuk sana ke sini kan 10.10.10.0. Jadi ya, untuk sana ke sini itu ada titik 1, dan untuk yang sini titik 2. Nah, untuk 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 rute ke switch itu 192.168.10.1 ya. Oke, lepas sudah seperti ini, mari kita setting. Tapi kita nggak bakal setting langsung ke uh, CI dari Microtik. Ya, di sini saya bakal coba untuk menggunakan laptop, menggunakan kabel konsol. Bentar ya. Nah, lepas itu saya pergi ke laptop, pergi ke terminal. Oke, oke. Nah, di sini udah terhubung ke rute yang satunya. Rute 1.Ino, ini, ya, untuk, ya, di sini saya bakal misalkan dulu. Nah, oke, sudah bisa. Nah, sekarang saya ketik. Nah, sekarang saya ketik IM kalau disebutkan saya kasih IP untuk rute yang menuju ke Swiss dan untuk uh, dan untuk yang kedua, dan rute menuju kedua. Nah, kasih INT, lebih kita pakai ini ya. Kita nanti kalian tinggal zoom aja dari YouTube. INT Eva 0 0 yang
Jadi ini mengarah ke rute 2, kasih IP di rute 1 menuju rute 2, IP F 10.10.10.1 255 255 252 terus ya 30. Lalu dengan log SH. Nah, jika sudah, saya tinggal enter FA 1 menuju ke switch, lalu IP F 192.168.10 terus 255, lalu 25255.0 untuk plus 24. Saya tinggal no SH. Nah, jika sudah seperti ini, saya masukkan sebuah IP DHCP untuk supaya kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik atau masih menjadi statik ya. Kita bakal jadi DHCP. Saya itu tinggal IP DHCP full. Sekarang saya mau kasih namanya apa? Di sini saya kasih L1. Nah, itu tampilannya sudah seperti ini. Saya tinggal net untuk network. Lalu ketik 192 titik 10 titik 0 terus 255 sampai slash 24. Lalu kita tekan tab untuk default router 92.168 titik 10 titik 1. Lalu untuk DNS servernya 8.8.8.8. DNS servernya 8.8.8.8. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal exit. Nah, sekarang kita sudah menambah IP dan juga DHCP untuk pada rute 1. Nah, di sini saya bakal kasih nama dulu. Ya. Nah, satu. Nah, jika sudah, saya pindah lagi ke ini untuk rute 2. Kita coba konsol. Nah, kita sudah masuk ke CI rute 2. Klik no. Nah, untuk yang bagian ini artinya IN, pakai lagi. Jangan lupa kasih nama. Oke, kasih nama. Lalu buatlah konfigurasi pada bagian satu juga sama, tapi dalam bentuk IP yang berbeda. Oke, di sini enter F0 untuk port yang menuju rute 1, IP F 10.10.10.2, lalu 255, lalu no SH. Nah, sekarang udah hijau, berarti artinya ini sudah tersambung, tapi belum dikasih BGP-nya. Untuk kasih BGP-nya nanti akan saya buatkan. Lalu untuk pergi ke switch F 192.158.20 titik. Oh, lupa.
no SH atau disebut no shutdown. Nah, jika sudah buat DHCP, IP DHCP-nya sama seperti CA1, caranya seperti yang berikut. Nah, ini teleponnya masih 8.8.8.8. Nah, ya sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bakal setting kita BGP-nya. Dari situ kode gateway protocol. Nah, saya ketika rute 1, nah, pas itu saya ketik rute. Nah, sekarang kita bakal konfigurasi BGP-nya. Saya ketik rute BGP. Saya tulis 10. Karena 10 ini adalah AS. AS. AS-nya itu ada 10 yang harus kita kasih tambahkan. Nanti di rute 2 juga sama, tapi AS-nya itu 20. Tinggal kita enter. Nah, pas udah yang nama jadi config rute, saya tinggal ini yang ketik label, lalu 10.10.10.2, yaitu rute tulis IP rute kedua. Lalu untuk email as-nya itu dari rute 2, yaitu as-nya 20. Nah, jika sudah, saya kasih network, networknya 10.10.10.0. Lalu untuk saya ketik mas 255, 255, 255, 252. Lalu kalian ketik net IP-nya 92.168.10.0. Itu IP yang menuju switch rute 1 ke menuju switch. Lalu masnya saya kasih /24. Nah, jika sudah seperti ini, kalian itu tinggal ini aja. Saya pindah ke rute 2 lagi. Oke. Konfigurasinya juga sama, tapi dengan IP dan AS yang berbeda. Ikuti langkah berikut. Nah, jika label 10.10.10.1 yang Asia 10, maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Makanya network yang sini itu artinya rute 2 ini sudah membaca IP pada rute 1. Nah, jika sudah seperti ini, saya kasih net sama seperti kayak rute 1. Not next. Nah, untuk yang ini itu switch dari rute 2 ini switch.
sudah selesai kita konfig, maka untuk melihat atau atau tesnya itu tinggal X dan kedua pencet exit, ketik exit maksudnya. Saya tinggal SH IP LO. Nah, di sini menunjukkan bahwa 10.0 10.10.10.10.1 nya ternyata sudah dikasih PGP. Lalu saya juga SH IP PGP juga. Nah, ini dia. Nah, di sini udah terhubung ya. 10.0 networknya 10.10.10.1. Lalu untuk network yang ini juga sama, networknya juga berada di 10.10.10.1. Nah, selanjutnya kita ngecek di router satunya apakah sudah ke hubung. Nah, di sini juga kalau misalnya ini udah ketemu, maka IP-nya itu bakal saya kenal. Tes, saya klik stop. Nah, ini ada ya. Lalu dikit. Nah, di sini itu masuk ya. 10.10.10.2. Nah, ini udah masuk berarti. Ya, juga sudah. Saya tinggal pergi ke PC masing-masing dari PC 0 sama PC 1. Seharusnya ini bisa dideactivate. Ya sudah. Ini biasa juga. Nah, oke, saatnya waktu pengetesan. Mulai saya bakal kirim sampel PDU dari sini ke sini dulu. Ya, sukses. Oke, sekarang kita kirim ini ke sini. Oke, kita refresh dan ya successful. Coba ini ke sini. Ya successful juga. Coba ini ke sini. Oke. Dan ini ke sini. Sukses juga. Nah, sekarang pengetesan pada pengetesan PC dari PC 0 ke router 2. Nah, itu tinggal pin kita. Nah, sekarang kita ping dari PC ini ke PC yang berada di router 2. Nah, oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, saya cek juga untuk flashload-nya. Apakah flashload-nya berjalan? Saya pergi ke PC router 2 atau enggak di PC router 1 juga ya masalah. Lalu tes ya tes akan ketika IP yang berada di router 1, ketika IP yang berada di router 1. Nah, berarti ini tandanya tes komplit berarti sudah
selesai. Biasanya kalau kalau misalnya dia itu titik atau bintang kalau di sininya itu berarti dia ATL. Kalau ATL berarti dia gagal. Kalian tes lagi ketika IP di PC di PC router 1. Nah, sudah. Nah, sudah. Maka ketika untuk membangun net server yang diperlukan menggunakan topologi seperti ini. Nah, sekarang kita berada di kesimpulan tentang BGP. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah pada perbelanjaan kita di atas dapat kita simpulkan bahwa Border Gateway Protocol ada protokol routing yang kritis dalam menjaga konektivitas dan stabilitas jaringan internet global. Dengan kemampuannya untuk pertukaran informasi routing antara jaringan yang berbeda, BGP memainkan peran penting dalam menjaga aliran data yang efisien dan handal. Lalu untuk studi kasus pada net server, yaitu implementasi BGP di jaringan net server membawa dampak positif yang signifikan dalam hal manajemen root, skalabilitas, dan keandalan jaringan. Dengan BGP, net server berhasil meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya protokol routing yang tepat dalam mendukung pertumbuhan dan efisiensi jaringan ISP. Dan kita berada di penghujung acara. Thank you yang sudah menonton. Silahkan di like, silahkan di subscribe, dan see you di next video. Bye bye guys.